Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Duhon dari kelas 12 MIPA 2, absen 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan penting bagi tubuh kita, yaitu metabolisme. Apa itu metabolisme? Bagaimana prosesnya terjadi? Dan mengapa kita perlu memahaminya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Apa sih itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh untuk menjaga kehidupan. Sederhananya, metabolisme adalah proses tubuh mengubah makanan yang kita konsumsi menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini melibatkan banyak organ dan sistem di dalam tubuh, seperti sistem pencernaan, peredaran darah, dan sel-sel tubuh itu sendiri. Ada dua jenis utama dalam metabolisme. Yang pertama anabolisme dan yang kedua katabolisme. Sebelum membahas lebih lanjut terkait anabolisme dan katabolisme, ada salah satu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu enzim. Gambar tersebut adalah grafik kerja enzim. Lanjut lagi. Anabolisme. Anabolisme adalah proses metabolisme yang bertujuan untuk membangun molekul-molekul yang lebih besar dari molekul yang lebih kecil. Misalnya, tubuh kita menggabungkan asam amino untuk membentuk protein. Proses ini membutuhkan energi, jadi saat tubuh kita membangun otot, tulang, dan jaringan lainnya, itu adalah bagian dari proses anabolisme. Contoh lainnya adalah pembentukan glikogen dan glukosa. Glikogen ini disimpan di hati dan otot untuk cadangan energi tubuh. Proses anabolisme sangat penting bagi pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh kita. Selanjutnya ada katabolisme. Katabolisme adalah proses yang memecah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan energi. Jadi, katabolisme adalah kebalikan dari anabolisme. Contoh paling mudahnya adalah ketika kita mencerna makanan, saat tubuh kita memecah karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak, dan protein menjadi asam amino, itulah bagian dari proses katabolisme. Seluruh proses ini menghasilkan energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas, berpikir, bahkan tidur. Jadi, katabolisme ini sangat penting dalam menyediakan energi bagi tubuh. Salah satu contoh katabolisme adalah respirasi sel. Respirasi sel menggunakan molekul organik dari makanan seperti gula dan oksigen untuk menghasilkan energi yang disimpan dalam molekul ATP, karbon dioksida, dan air. Hubungan antara anabolisme dan katabolisme. Meskipun anabolisme dan katabolisme terlihat seperti proses yang berlawanan, keduanya bekerja secara bersamaan dan saling mendukung. Ketika tubuh kita membutuhkan energi untuk aktivitas sehari-hari, katabolisme akan aktif. Sementara itu, ketika tubuh membutuhkan untuk tumbuh atau memperbaiki jaringan, anabolisme akan bekerja. Misalnya, setelah kita berolahraga, tubuh kita akan memecah cadangan energi melalui katabolisme, dan kemudian membangun kembali otot yang rusak melalui proses anabolisme. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Gimana sih proses metabolisme di dalam tubuh? Salah satu proses metabolisme yang paling dikenal adalah proses pencernaan dan penyerapan makanan. Setelah kita makan, makanan akan dicerna di saluran pencernaan, mulai dari mulut, lambung, hingga usus halus. Di sini, makanan akan dipecah menjadi molekul-molekul kecil seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Setelah itu, molekul-molekul kecil tersebut akan masuk ke dalam darah dan disalurkan ke seluruh tubuh. Di dalam sel-sel tubuh, glukosa akan diproses dalam proses yang disebut glikolisis untuk menghasilkan energi. Selain itu, asam lemak juga akan diproses dalam proses yang disebut beta oksidasi untuk menghasilkan energi. Energi dalam metabolisme. ATP adalah molekul yang menyimpan energi yang dihasilkan dalam proses metabolisme. Energi ini digunakan oleh tubuh untuk berbagai proses, seperti kontraksi otot,
transportasi zat ke dalam sel, dan banyak lagi. Setiap kali tubuh memecah makanan, ia akan menghasilkan ATP yang akan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh kita. Tanpa ATP, tubuh kita tidak akan bisa bergerak, berpikir, atau bahkan berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir kita bahas yaitu faktor yang mempengaruhi metabolisme. Faktor yang mempengaruhi seberapa cepat atau lambat metabolisme kita. Beberapa faktor tersebut antara lain usia, jenis kelamin, genetika, dan tingkat aktivitas fisik. Misalnya, seseorang yang lebih muda atau lebih aktif cenderung memiliki metabolisme yang cepat dibandingkan dengan orang yang lebih tua atau kurang aktif. Selain itu, pola makan dan kebiasaan hidup juga mempengaruhi metabolisme kita. Mengkonsumsi makanan bergizi, cukup tidur, dan berolahraga secara teratur bisa membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai metabolisme dan bagaimana proses-proses penting ini terjadi di dalam tubuh kita. Dengan memahami bagaimana metabolisme bekerja, kita bisa membuat pilihan gaya hidup yang lebih sehat untuk menjaga tubuh tetap bugar dan energi tetap terjaga. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, dan tidur cukup untuk mendukung metabolisme tubuh yang optimal. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye.